Shalom sahabat GKI, tidak terasa kita telah melalui beberapa hari di tahun 2024 ini. Saya Pendeta Rahmat Paskar Raja Guguk, melayani di Jemaat GKI Reformasi Semarang. Bahagia sekali kita bisa melewati tahun 2023. Saudara, dalam sapaan Gembala GKI pada saat ini, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca, mendengarkan sabda-Mu. Kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus, bimbinglah kami. Sehingga dalam sapaan Gembala GKI pada saat ini, firman-Mu memberikan pencerahan, terang, dan kedewasaan dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Setelah seorang ibu memasuki tahun 2024, dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya tahun 2024 ini saya jalani tidak dalam kekhawatiran? Bagaimana cara supaya tidak khawatir? Saudara, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita semua dan harapan kita untuk kita tidak khawatir. Maka saudara, hanya ada satu cara untuk kita tidak khawatir, yaitu jangan khawatir. Ya. Cara jitu untuk tidak khawatir adalah jangan khawatir. Nah saudara, bagaimana kita menjalani hidup kita agar jangan khawatir tentunya? Dalam bacaan kita, saudara, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Saya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kekhawatiran itu ibaratkan bawang, mau bawang bombay atau bawang merah, atau ya sejenis bawang-bawangan lah saudara. Yang bawang itu terbentuk dari berbagai lapisan-lapisan. Kalau kita urai satu demi satu, maka saudara kita akan terus menemukan lapisan-lapisan sampai yang terkecil sekalipun. Saudara, kekhawatiran itu ibaratkan bawang tadi. Tidak ada kekhawatiran yang berdiri sendiri. Dia akan terbentuk dari berbagai lapisan-lapisan persoalan-persoalan hidup kita. Persoalan perekonomian, persoalan kesehatan, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Saudara, menumpuk sedemikian rupa, berlapis-lapis hingga saudara membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Dalam firman Tuhan yang kita baca dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saudara, agar kita bisa melalui kekhawatiran kita itu, tetaplah fokus. Jangan terbalut oleh berbagai lapisan-lapisan persoalan-persoalan kita. Mari kita urai satu-satu dan kita tinggalkan lapisan-lapisan itu. Dan fokus kepada apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam berbagai peristiwa yang kita jalani, setelah mari kita tetap memfokuskan pikiran kita. Apa kehendak Tuhan? Apa rancangan Tuhan? Yang Tuhan ingin nyatakan dalam berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani. Sehingga saudara, bergantinya tahun, bergantinya waktu, bergantinya berbagai peristiwa tidak menjadi lapisan-lapisan yang menghimpit kepala kita dan hidup kita hingga membuat kita terus hidup dalam belenggu kekhawatiran. Tapi saudara, kita melaluinya di dalam satu fokus untuk mencari kebenaran, hikmat
yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan saudara, kekhawatiran itu ibaratkan kegelisahan yang berlebihan. Hingga saudara dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu khawatir hari besok. Apa yang membuat kita gelisah, saudara? Seringkali kegelisahan itu muncul, saudara, karena kita sudah beranggapan apa yang kita khawatirkan yang belum terjadi itu sudah sepertinya terjadi dalam hidup kita, dan itu yang membebani kita padahal belum terjadi, saudara. Hari besok itu belum terjadi. Yang terjadi adalah hari sekarang. Realita hidup yang saat ini yang kita jalani, dan itulah saudara yang kita hadapi. Bukan hari besok. Karena apa? Hari besok belum terjadi. Kekhawatiran kita seringkali terjadi karena kita sudah memikirkan dan sepertinya hari esok itu terjadi saat ini. Hingga kegelisahan-kegelisahan itu menumpuk dan membuat kita tidak berdaya. Hingga firman Tuhan berkata, jangan gelisah. Hari esok belum terjadi. Jalanilah hari ini. Maka saudara, mari kita melihat penyertaan Tuhan yang kita rasakan dan alami hari ini. Itu cukup untuk membawa kita kepada sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan day by day. Hingga saudara dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bukan berarti saudara kita tidak boleh merencanakan ataupun menggumulkan akan hari-hari yang akan datang. Tidak berarti kita tidak punya rencana untuk hari esok, tidak. Tapi yang menjadi fokus di situ, saudara, mari kita lihat kata cukuplah. Ya. Cukuplah. Kata cukup itu membawa kita kepada sebuah proses pengendalian. Pengendalian akan keinginan-keinginan kita. Kekhawatiran akan terus membelenggu, akan menyiksa kita, saudara. Ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu, keinginan, ketakutan, dan perasaan-perasaan kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri dengan berkata, cukuplah kesusahan hari ini. Cukup untuk hari ini. Hari besok ada kesusahannya lagi, hadapin lagi dengan kata cukup. Maka saudara, ketika kita berjalan memasuki tahun 2024 dengan mengendalikan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kita akan melalui hari-hari kita dengan damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk lebih realistis dalam perjalanan hidup kita dan terus melihat kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk melewati hari-hari kita. Tahun berganti dengan tahun, tapi kasih Tuhan, berkat Tuhan cukup untuk membawa kita kepada kehidupan yang mulia dan berarti. Mari kita isi tahun 2024 ini dengan kata cukuplah. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati.